Saya mencatat sebagai pelatih gitu loh. Contoh misalnya, Kluivert dan kawan-kawan ini ngomongnya bola aja sebetulnya. Dari sejak awal datang sampai ini ngomongnya bola aja, nggak ada ngomong yang lain lah. Pelatih sebelumnya kan datang di era PSSI sebelumnya juga, Iwan Bule. Ketika Iwan Bule pasca Kanjuruhan ada goyangan, itu ada berita. Kalau Iwan Bule out, dia akan mundur juga. Itu area organisasi. Harusnya Dia technical person. Dia jangan jadi politician football gitu. Hasilnya itu beda dengan apa yang kita harapkan tentunya, dan saya sayangnya timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Media Belanda tentang ya timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia, dan juga tentang coachnya yaitu Patrick Kluivert yang memimpin timnas Indonesia dan gagal lolos Piala Dunia. Karena media dari Belanda juga sudah mengutip, sudah memberikan opini mereka tentang cara kerjanya, tentang cara melatihnya dan performance-nya. Krisis di Garuda, Patrick Kluivert dipecat setelah gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Spekulasi panjang akhirnya menemui titik terang. Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatan pelatih timnas Indonesia setelah kegagalan dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi babak baru dalam sejarah kelam sepak bola nasional yang penuh harapan namun juga tekanan besar. Nama Patrick Kluivert secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari 2025, menggantikan Shin Tae-yong. Kontrak awal berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan. Namun beban yang ia emban tidak ringan. Indonesia belum pernah lolos Piala Dunia dalam era modern. Terakhir tampil sebagai Hindia Belanda pada 1938, dan publik berharap agar era oranye di Indonesia bisa menembus batas sejarah itu di babak sebelumnya. Indonesia sempat menunjukkan sinyal positif dengan beberapa hasil yang menjanjikan. Tetapi saat memasuki round keempat, putaran terakhir zona Asia, performa tim mulai menurun. Indonesia kalah dengan skor tipis 2-3 dari Arab Saudi, serta kalah 0-1 dari Irak, yang akhirnya memupus harapan lolos ke Piala Dunia. Kegagalan mencetak gol dari permainan terbuka juga menjadi salah satu kritik tajam. Semua gol Indonesia dalam beberapa pertandingan penting datang dari penalti, bukan dari kombinasi serangan terbuka yang kreatif. Seusai kekalahan melawan Irak, kecaman publik, fans, dan media pun memuncak. Tagar Kluivert out ramai beredar, dan banyak media menganggap pemecatan sudah menjadi langkah yang tak terhindarkan. Manajer Timnas, Sumarji, menyatakan bahwa keputusan akhir ada di tangan Exco PSSI, dan pihak manajemen akan menyiapkan laporan evaluasi lengkap mengenai kinerja Kluivert dan tim pendukung. Beberapa pengamat menilai pemecatan adalah langkah wajar mengingat statistik dan tekanan publik yang sangat besar. Namun, mereka juga menggarisbawahi dilema PSSI terkait kompensasi kontrak dan kebijakan di masa depan. Berita nasional. Menurut beberapa laporan media, Kluivert dan seluruh staf kepelatihan dikabarkan sudah pergi ke luar negeri setelah pertandingan terakhir dan tidak segera menyampaikan permintaan maaf publik. Status resmi pemecatan memang belum dikonfirmasi sepenuhnya oleh PSSI pada saat artikel ini ditulis, tetapi gelagat pengunduran diri massal dari tim kepelatihan menjadi sinyal kuat bahwa relasi antara Kluivert dan pengurus nasional sudah tak bisa dipertahankan. Setelah era Kluivert usai, PSSI menghadapi tugas besar, mencari pelatih baru yang bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, serta membangun sistem jangka panjang agar Indonesia bisa bersaing di level Asia. Beberapa nama seperti Shin Tae-yong sempat muncul dalam rumor pengembalian, namun pihaknya menyatakan belum ada pembicaraan resmi. Evaluasi menyeluruh terhadap struktur pelatihan, kompetisi domestik, dan proses seleksi pemain pun menjadi agenda utama. Jika pelatih baru dapat menyatukan visi, taktik, dan mental juara, rebranding tim nasional bisa dimulai dari fase pemulihan ini.